Hari-hari ini suasana memanas. Isu makar, dorongan darurat sipil, sampai kerusuhan yang memakan korban jiwa. Di tengah hiruk-pikuk itu, kami mengajak semua untuk melihat dengan nalar yang jernih. Presiden Prabowo sedang diuji, menjaga stabilitas, melindungi rakyat, dan tetap merangkul semua pihak. Kita akan bahas mengapa langkah tenang dan terukur adalah kunci. Tonton sampai akhir, karena kita ingin Indonesia tetap aman, damai, dan bersatu. Kalau aksi makar dalam konteks ingin mengganti kepemimpinan nasional, saya tidak percaya itu. Pak Prabowo jangan terus kemudian jangan tergoda untuk mengambil tindakan-tindakan yang drastis. Termasuk misalnya kalau dia ngebisikin, wah ini kayaknya udah waktunya nih darurat sipil. Sekarang ini teman-teman di Jakarta ini ada 75.000 TNI yang diperbantukan untuk mengamankan ibu kota. Kan sejarah menunjukkan mulai dari Maret 74 ya? Maret 74 ya. 74 kemudian 98 itu adalah rivalitas elit yang memanfaatkan situasi yang ada di masyarakat, apa sih yang sedang terjadi. Yang kedua, siapa di balik ini semua. Ketika menjawab dua pertanyaan itu nggak dijawab. Kak, ada geng Solo misalnya kan, di balik kerusuhan apa segala macam, ya Pak Safri menjawabnya tidak tahu. Kalau sampai darurat sipil, sampai kayak gini terus ya cita-cita pertumbuhan ekonomi 8% ke laut aja kan. Teman-teman, pertama soal aksi makar. Dalam konteks ingin mengganti kepemimpinan nasional, kami memandang narasi itu tidak meyakinkan. Tuntutan masyarakat yang beredar justru banyak menyasar perbaikan kebijakan, evaluasi tunjangan pejabat, penanganan kasus kekerasan, dan reformasi institusi. Artinya, fokusnya adalah koreksi, bukan kudeta. Karena itu, kami mendukung sikap Presiden Prabowo untuk tidak tergoda mengambil langkah drastis. Keamanan perlu, tapi harus proporsional. Keterlibatan unsur TNI membantu Polri patut dipahami sebagai backup sementara untuk mendinginkan situasi, bukan mengambil alih. Tujuannya sederhana, mencegah korban, mencegah perusakan, mencegah meluasnya konflik. Kedua, kita berduka atas para korban. Nama-nama yang disebut, dari Afan Kurniawan hingga para mahasiswa dan warga lainnya, mengingatkan kita bahwa nyawa rakyat adalah yang utama. Pemerintah perlu mengawal investigasi independen agar keluarga korban mendapat keadilan dan aparat punya panduan jelas agar kekerasan tidak berulang. Sikap pro Prabowo di sini bukan berarti menutup kritik, tetapi mendorong koreksi tanpa memecah belah. Ketiga, isu dalang dan rivalitas elit kerap muncul di setiap krisis. Menurut narasumber yang hadir dalam pertemuan tingkat tinggi, banyak pertanyaan memang belum terjawab. Itu justru alasan untuk menahan emosi dan menunggu hasil penelusuran resmi. Menuduh tanpa bukti hanya memperpanjang kekacauan. Presiden butuh ruang untuk bekerja, mengonsolidasikan keamanan, memeriksa rantai komando, dan mensterilkan hoaks. Keempat, ekonomi. Target pertumbuhan tidak akan tercapai jika kita menyerah pada kaos. Sinyal ketenangan dari Presiden mengajak ke dialog, menertibkan provokasi, serta menugaskan kementerian dan aparat bekerja rapi adalah pesan ke investor dan dunia bahwa Indonesia tetap bisa diandalkan. Stabilitas adalah pro rakyat kecil. UMKM berjualan, ojol beroperasi, pasar kembali, ramai. Teman-teman, mari kita tarik napas panjang dan melihat ke depan. Di saat emosi mudah tersulut dan kabar berseliweran, negara justru membutuhkan kepemimpinan yang tenang, jernih, dan terukur. Itulah yang kita harapkan dan kita dukung dari Presiden Prabowo. Prinsipnya jelas, keamanan ditegakkan, hak warga dijaga, dan persatuan bangsa diletakkan di atas segalanya. Langkah pertama yang penting adalah meredam eskalasi. Keterlibatan unsur TNI untuk membackup Polri harus dipahami sebagai jembatan sementara, bukan pengganti. Begitu situasi terkendali, TNI kembali ke barak, Polri mengembalikan tata kelola keamanan sipil yang manusiawi. Ini sinyal kepada publik bahwa negara hadir secukupnya, tidak abai, tidak juga berlebihan. Di saat yang sama,
kita dorong SOP penanganan aksi yang lebih jelas, pelatihan anti-eskalasi yang ketat, serta pengawasan independen agar potensi kekerasan di lapangan bisa ditekan serendah mungkin. Langkah kedua adalah keadilan bagi korban. Kita menyebut satu persatu nama bukan untuk menyiram bensin ke api, melainkan agar negara tidak lupa bahwa di balik statistik ada keluarga, ada masa depan yang terenggut. Pemerintah perlu mengawal investigasi transparan, melibatkan lembaga independen, membuka temuan secara berkala, serta menindak tegas siapapun yang bersalah. Kejelasan proses hukum akan memulihkan kepercayaan, mencegah dendam sosial, dan menjadi pembelajaran institusional. Langkah ketiga, merangkul aspirasi. Demonstrasi. Damai adalah bagian sah dari demokrasi. Presiden dapat memerintahkan jajaran terkait membuka kanal dialog tematik soal reformasi tunjangan pejabat, akuntabilitas anggaran, hingga evaluasi kebijakan yang menyinggung hajat hidup orang banyak. Aspirasi harus dipindahkan dari jalanan yang panas ke meja solusi yang dingin, dengan tenggat waktu, indikator kemajuan, dan pelibatan akademisi serta masyarakat sipil. Dengan cara itu, energi protes berubah menjadi tenaga perbaikan. Langkah keempat, stabilitas ekonomi. UMKM, ojek online, pasar tradisional, dan rantai pasok adalah denyut nadi harian rakyat. Ketika kota-kota aman, pedagang berjualan, kiriman tepat, waktu dan kepercayaan konsumen pulih, maka target pertumbuhan bukan mimpi. Di titik ini, ketenangan domestik senapas dengan diplomasi luar negeri yang sedang dijalankan Presiden. Kehadiran di forum internasional, membina hubungan dengan kekuatan besar, dan mengamankan kerja sama strategis. Dunia harus melihat Indonesia sebagai jangkar stabil di kawasan, dan itu dimulai dari kepastian hukum, tertib sosial, dan tata kelola yang rapi. Langkah kelima, higien informasi. Di era lini masa, rumor sering berlari lebih cepat dari fakta. Arahkan publik ke satu pusat informasi resmi yang rutin, memberi pembaruan, rilis data, dan bantahan hoaks. Bukan untuk membungkam kritik, tetapi agar warga punya kompas di tengah badai kabar. Di saat yang sama, edukasi literasi digital diperkuat, sebab demokrasi yang sehat membutuhkan warga yang tahan terhadap misinformasi. Akhirnya, teman-teman, dukungan kepada Presiden Prabowo bukan berarti menutup mata. Justru sebaliknya, dukungan kritis, mendorong koreksi tanpa merobek persatuan. Kita berdiri pada posisi yang jelas, menolak kekerasan, menolak penjarahan, menolak politisasi duka. Kita memilih jalan institusi, jalan konstitusi, jalan dialog. Bila langkah-langkah di atas ditempuh konsisten, maka badai akan reda, luka sosial perlahan tertutup, dan kepercayaan pulih Indonesia terlalu besar untuk dibiarkan terseret provokasi. Kita perlu keteduhan, ketegasan yang berbelas kasih, dan nalar yang terus bangkit. Beri ruang kepada Presiden untuk bekerja, kawal kebijakan dengan akal sehat, dan jaga solidaritas antar sesama. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau teman-teman sepakat dengan jalur damai dan perbaikan yang konstruktif, bantu sebarkan video ini. Subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, tinggalkan komentar dengan argumen yang santun, dan bagikan ke keluarga serta sahabat. Semakin banyak yang memilih tenang dan terukur, semakin kuat negara ini berdiri. Sampai jumpa di konten berikutnya, hanya di Nalar Bangkit. Salam persatuan, salam damai untuk Indonesia.